Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supri, akupunktur terapis. Kali ini saya akan berbicara tentang gangguan saraf terjepit pada area tulang belakang. Ya. Ini gambaran tulang belakang, spine ya, vertebra. Tulang belakang kita bagi menjadi 4 bagian. Ini ada tulang leher dengan istilah cervical, terdiri dari 7 ruas cervical. Kemudian punggung bagian atas ya terdiri dari 12 torakal. Punggung bagian bawah terdiri dari 5 lumbal. Ya. Di antara tulang belakang ini ada sebuah bantalan sendi. Yang mana bantalan sendi itu di dalamnya ada isinya sebuah gel, nucleus pulposus. Di dalam gel ini ada sebuah selaput ya yang melapisi gel ini, anulus itu ya. Fungsinya bantalan itu dia meredam tekanan dari atas dan membuat fleksibilitas, dia bisa miring kiri miring kanan ya. Di dalam tulang belakang ada spinal cord atau sumsum tulang belakang ya. Di dalam bahasa medis sumsum tulang belakang itu disebut dengan medula spinalis, di mana di sini kumpulan serabut saraf. Jadi kumpulan serabut saraf yang membentang mulai bawah otak, dia sampai ke arah punggung bagian bawah, dan serabut saraf itu dia keluar melalui sela-sela ruang, sela-sela sendi, namanya foramen ya. Dan foramen ini bisa juga mengalami penjepitan, foramen stenosis ya. Daerah yang sering kali terjadi saraf terjepit ada daerah pada area cervical ya, tulang leher maupun punggung bagian bawah ya. Seringkali karena di situ seringkali melakukan pergerakan ya, dia posisinya gerak merunduk di layar laptop ya, atau dia posisi ngangkat-angkat beban kena tulang belakangnya ya. Saraf terjepit terjadi ketika ada tekanan dari atas ya, atau dia jatuh atau dia angkat-angkat beban berat ya, itu pembungkus nucleus pulposusnya itu dia sobek. Karena dia terjepit dia sobek, karena sobek maka cairan gelnya itu dia keluar, nucleus pulposusnya keluar, jika dengan istilah terjadi hernia disk ya, hernia nucleus pulposus HNP ya. Jika terjadi saraf terjepit pada area tulang leher, maka akan tampak sebuah gejala ya, dia nyeri leher, dia menjalar ke arah belikat, ke arah lengan sampai ke arah jari-jari. Jika terjadi pada area lumbal, punggung bagian bawah, maka akan terjadi nyeri pinggang menjalar ke arah bokong ya, pantat ya, ke paha sampai ke jari-jari sepanjang peta, dermatum dan myotum. Selain timbul rasa nyeri saat dia melakukan ada provokasi, dia nyingklu, masih ngangkat, miring, juga timbul rasa kesemutan. Selain timbul rasa nyeri, timbul rasa kesemutan, kebas, pati rasa, tebel, bahkan sampai kelemahan pada area otot. Oke. Kelumpuhan, jadi lumpuh lemah bukan karena stroke, tapi gangguan saraf terjepit bisa karena area cervical, bisa ke arah lumbal. Tindakannya ya, saat Anda mengalami gejala nyeri yang tidak nyaman, Anda bisa lakukan konsultasi ke arah dokter saraf. Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, fisik lebih lanjut dengan foto CT scan atau MRI. Jika memang terasa nyeri sekali, kemungkinan ada saraf terjepit ya. Kalau nyerinya karena low back pain, nyeri rokan tidak biasa, karena mungkin karena ketegangan otot. Kalau dan nyerinya menjalar, berarti ada saraf terjepit
untuk memastikan dengan foto MRI. Selain Anda ke dokter, atau Anda bisa juga Anda melakukan tindakan dengan akupunktur neuromuskular. Ya. Berbicara tentang akupunktur, akupunktur adalah sebuah seni penyembuhan tradisional dari Tiongkok, ya, yang ribuan tahun yang lalu. Dan setelah pada akhir-akhir ini berbagai macam model teknik akupunktur dengan nama-nama berbeda-beda. Ada akupunktur klasik. Kalau akupunktur klasik dia pendekatan secara tradisional pemeriksaannya dengan terapak nadi, pemeriksaan dengan penggolongan sindrom dan lain sebagainya untuk menentukan diagnosa. Ya. Tapi jika akupunktur, ya, ada juga dengan istilah akupunktur medik atau neuroakupunktur atau INMAS, Integrated Neuromuscular Acupoint, atau saya sendiri menggunakan sebuah istilah akupunktur neuromuskular. Akupunktur neuromuskular merupakan sebuah metode teknik terapi tusuk jarum yang terintegrasi antara kedokteran timur, dalam hari ini dengan menggunakan penusukan jarum, dan kedokteran barat. Dia menggunakan pendekatan dengan pemeriksaan fisik atau teori kedokteran, ditambah lagi dengan teori keterapian fisik dengan fisioterapi dengan menggunakan alat TENS, ya, stimulasi listrik. Jika kalau akupunktur klasik, jarum ditusukkan tanpa adanya stimulasi listrik, jarum masuk tinggal di bisa juga goyang-goyang dan lain sebagainya. Kemudian penghangatannya dia pakai cerutu, moksa, daun yang dipadatkan. Tapi kalau pendekatan yang keterapian fisik bisa dia di jarum, di atasnya pakai sinar inframerah, pakai penghangat titik dan lain sebagainya. Ya. Akupunktur neuromuskular tetap mempertahankan akupunktur klasik dengan melakukan homeostatis, menyeimbangkan yin dan yang tetap. Tapi teknik penusukan akupunktur bisa di dalam meridian maupun di luar meridian. Jadi penusukannya di jalur neurotum, jalur saraf, ya, jalur kulit dan jalur otot. Jadi jalur dermatum, myotum, dan saraf neurotum. Dan akupunktur neuromuskular mampu menyederhanakan sebuah teknik penusukan yang biasanya penusukannya itu banyak, maka dengan akupunktur neuromuskular tusukannya hampir diminimalkan, ya, bisa diminimalkan. Ya. Pada akupunktur neuromuskular, ya, jika penusukannya pas, ya, cirinya dia penusukan pas pada titik akupunnya, ya, tergantung ruas keberapa yang ditusuk, kemudian kita mengikuti dengan jalur peta dermatum. Jika pas maka akan terapi akupunktur sangat cocok. Ya. Ya. Ini ada gambaran video akupunktur neuromuskular, ya. Tampak hentakan kejutan sepanjang jalur akar saraf yang dipersarafi mulai dari punggung sampai arah lengan. Ya, Anda lihat tampak hentakan kejutan, ya. Oke, kejutan, yes, mulai sampai arah belikat, ya. Oke. Ya, saat dilakukan penusukan jarum pada titik servikal, umpamanya pada area tulang leher, maka akan tampak hentakan kejutan sampai arah belikat, ya, ke arah bahu, tangan, dan jari-jari. Tampak hentakan. Jika Anda melihat tampilan video saya, tampak hentakan dan kejutan, ya. Anda lihat hentakan kejutan, ya, sampai belikat terasa hentakan. Dan rangsangan stimulasi
listrik secara invasif melalui jarum yang ditusukkan, walaupun keras tidak akan terasa sakit, tidak akan terasa nyeri karena tusukannya akupunnya pas pada titik akupunnya. Jika tusukan itu tidak pas, maka saat diberikan rangsangan kejut sampai keras begini, pasien pasti akan terasa kesakitan dan pasti akan merasakan berontak. Dan rangsangan kejut ini walaupun memang tidak sakit, kadang membuat pasien itu tidak nyaman tentunya, karena dia ada gerakan-gerakan spontan. Jadi kita sesuaikan dengan pasien. Kalau dia terlalu keras, kurangi. Kalau kurang keras, dibesarkan sesuai standar pasien. Karena setiap orang berbeda-beda, sama seperti halnya saat seseorang melakukan pemijatan. Ada orang badannya besar, dipijat keras tidak terasa, minta pijat kecil dan sebaliknya. Jadi tekanan pijat pun disesuaikan antara orang besar dan orang kecil. Maksudnya orang kecil pun kadang minta tekanan pijat yang keras. Seperti halnya dengan metode akupunktur. Saat diberi stimulasi listrik, ada hentakan kejutan. Walaupun keras, dia merasa nyaman aja, merasa enjoy aja. Ya. Rangsangan stimulasi listrik ini diharapkan dia mampu memperkuat otot, ya, mampu memperbaiki akar saraf, diharapkan mampu membuka jarak antar tulang, diskus interveralis. Jadi mampu membuka jarak antar tulang sehingga disknya itu masuk kembali, tidak sampai terjepit, diharapkan. Begitu memang setiap orang pun terapinya tidak sama, ada sekali bukan ada merasa nyaman dan ada perlu diulang-ulang. Ya. Jika tusukan itu pada arah punggung, ya. Jika gangguan saraf seperti hernia disknya pada arah lumbar, kita tusukan pada arah lumbar, ya, maka jalur saraf psikiatrik yang dipersaraf itu akan tampak hentakan kejutan. Ya. Sesuai dengan gambar, ya. Ini ada gambaran peta dermatum mutum. Ini ada gambaran peta dermatum mutum, ya. Ini tampak tubuh bagian depan, ini tampak tubuh bagian luar, ya. Jika tusukan itu, jika seseorang kena saraf terjepit pada L45 umpamanya, maka tampak rasa nyeri sampai mulai paha, betis sampai ke arah jari. Ya. L45, L5S1 ini juga sini sama. Ya. Jadi kita memetakan, jadi kalau pasien tidak ada foto CT scan atau MRI, kita memetakan sakitnya, posisi di mana. Kita sesuaikan dengan arah peta dermatum mutum, arah mana, ya. Kalau kita ragu-ragu, baru itu kita melakukan foto CT scan atau MRI, ya. Jadi sekali lagi, tusukan jarum bisa dianggap sukses pada teknik akupunktur neuromuskular jika saat diberikan rangsangan kejutan, tampak hentangan sepanjang akar saraf, tampak. Jadi pahanya bergetar-getar sampai paha, sampai pantat, bokong, sampai paha, sampai kaki, sampai jari-jari dia bergetar. Jika bergetar sesuai dengan titik akupoin yang kita tuju, berarti itu tusukannya itu betul pas pada titik akupunya. Sama seperti halnya arah tulang leher, walaupun tampak hentakan kejutan, rangsangan keras, mulai paha bergerak-gerak, kaki bergerak, kaki bawah bergerak-gerak, jari kaki bergerak-gerak, walaupun keras tidak tampak ada rasa sakit. Karena jika tusukan itu pas pada titik akuponya yang dituju dan dilakukan pada orang yang ahlinya, mengerti jalur akar saraf, ini bukan sekedar menusuk saja. Kalau sekedar menusuk percuma, ya. Oke. Tampak tidak ada rasa sakit. Walaupun tidak tampak rasa sakit, tentunya
setiap pasien juga sama, berbeda-beda. Ada pasien yang merasakan nyaman dengan keras, ada pasien tidak merasakan nyaman dengan keras, sama seperti halnya seorang laku saat melakukan akupresur, pijitan dengan akupresur, sama. Jadi kita sesuaikan. Intinya pasien nyamannya seberapa. Yang jelas tidak ada rasa sakit. Ya, sekali lagi, akupunktur neuromuskular mampu mengintervensi. Nah, akupunktur neuromuskular mampu mengintervensi jalur saraf, jalur otot, jalur kulit, ya, neurotom, dermatom, myotom, saraf, otot, kulit, nah, sama, ya. Sekali lagi, walaupun keras tidak sampai terjadi, ya. Sekali lagi, akupunktur neuromuskular mampu menyederhanakan sebuah teknik yang harusnya, ya, berbeda dengan akupunktur yang lain. Kalau akupunktur yang lain, di mana pasien merasakan nyeri itu ditusuk, pinggang nyeri pak, tusuk, bokong sakit pak, tusuk, paha sakit pak, tusuk, betis sakit pak, tusuk. Jadi satu pasien bisa juga ditusuk sampai 50 jarum, tusuk semua, itu malah menyakiti. Kalau akupunktur neuromuskular cukup kita melihat, memetakan, ya, posisi nyeri, ya, atau kita lakukan tes untuk membangkitkan nyeri, ya, tes provokasi, ya, kita lakukan tes, atau lebih enak dengan foto CT scan atau MRI. Jadi seorang terapis lebih fokus untuk menentukan sebuah formula, sebuah tindakan penentuan titik akupoint, ya. Sekali lagi, akupunktur neuromuskular luar biasa. Bisa Anda perhatikan video ini, bisa Anda perhatikan video yang akan saya share, saya bagikan di sini, ya. Saraf terjepit pada area cervical maupun pada area lumbal, ya. Hernia hiatus pulposus, ya. Oke, sekali lagi dengan saya Supri, akupunktur terapis pada gangguan saraf terjepit pada area tulang belakang. Oke, ya. Tadi terima kasih, jangan lupa Anda like and subscribe, ya, sehingga Anda bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Kita lakukan penusukan, kita menghindari penggunaan jarum yang banyak, ya. Cukup saya menggunakan jarum yang sedikit, ya. Kita lakukan penusukan kita fokuskan pada gangguan cervical 4-5 dan cervical pada area cervical 5-6. Oke, jarum tidak perlu banyak, cukup 2 jarum, ya. Setelah kita lakukan penusukan jarum, pasien kita beri rangsangan stimulasi listrik, ya. Oke, kita beri stimulasi listrik, ya. Oke, kemudian kita beri rangsangan kejut, ya. Kita beri rangsangan, kita sesuaikan dengan pasien besar kecilnya. Jika pasien merasakan tidak nyaman, terlalu besar hentakannya, frekuensi bisa diturunkan. Tapi jika pasien waktu diberi stimulasi listrik tidak ada rasa sakit atau pasien nyaman, tetap posisinya. Oke, jika arah tusukan itu pas pada titik akupointnya, saat diberi tusukan maka akan timbul seperti ada aliran yang mengalir dari leher, mengalir sampai ke arah jari-jari. Demikian pula saat diberi rangsangan stimulasi listrik akan tampak hentakan kejutan, ya, seperti tampak pada pasien ini ada hentakan kejutan mulai belikat, ya, bahu, lengan, siku sampai jari-jari tampak hentakan kejutan, ya. Ini kita beri stimulasi listrik antara 15 sampai 20 menit, ya. Oke. Stimulasi listrik secara invasif melalui tusukan jarum, ya, sangat efektif karena langsung masuk ke permukaan kulit. Berbeda dengan
stimulasi listrik yang non invasif, jadi dengan menggunakan pad elektroda yang ditempelkan pada area bagian tubuh ya. Tampak hentakan kejutan seperti pasien yang telah saya lakukan akupunktur ya. Hentakan kejutan terus panjang bahu, hentakan kejutan ya, tampak bahu ya sepanjang peta dermatum myotum yang Anda lihat yang sudah saya jelaskan. Oke ya, jika rangsangan itu tidak sesuai dengan arah peta gambar seperti tampak pada gambar peta dermatum myotum, maka rangsangan itu kurang pas, titiknya kurang mengena ya. Jika mengena pasti merasakan nyaman. Ini adalah gambar peta. Jika ada rangsangan pas timbul rasa nyeri ya, rangsangan timbul hentakan kejutan seperti tampak pada gambar ini ya. Kita akan seperti gambar ini, tampak hentakan kejutan sesuai dengan peta dermatum myotum ya. Oke ya, ya oke. Kita lakukan penusukan 20 menit ya. Tetap kita amati, saya pantau. Jika pasien merasakan terlalu kencang rangsangan kejutnya, kita kurangi. Tapi pasien jika tidak merasakan kurang nyaman atau sakit gitu, tidak kita kurangi, kita biarkan ya. Ini akupunktur neuromuskular ya. Sekali lagi sangat efektif ya, karena dia menggabungkan teori, mensinergikan kedokteran timur dan barat.